Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil pasca observasi dari kegiatan coaching supervisi akademik pada modul 2.3 antara coach saya Murah Eri Mismarini dan coach Ibu Ika Rizkiana. Sudah sekali Bu hari ini. Ceria. Iya. Oke Bu Ika, kita ngobrol sebentar ya. Tadi kan barusan Bu Ika melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya ini mau sedikit ngobrol. Rasanya gimana Bu? Setelah melakukan pembelajaran tadi? Sudah lega. Jadi materinya sudah disampaikan dengan baik juga. Anak-anak juga sudah antusias. Iya. Menerima materinya. Kalau nggak salah itu materinya tentang penelitian sosial. di kelas 10 Iya. Oke. Tadi dari pembelajaran tadi kira-kira tujuan yang Bu Ika targetkan di pembelajaran itu bagaimana Bu? Ya, jadi melalui proses recovery learning ya, tujuan pembelajarannya adalah siswa menemukan cara untuk membuat instrumen penelitian ya, sehingga dia bisa melakukan penelitian dengan baik, mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan baik pula, dan sehingga menghasilkan laporan penelitian yang sempurna untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang sedang dilakukan seperti itu. Sejauh mana Bu ketercapaian dari tujuan Bu Ika tadi? Ya, untuk Bu Ika sendiri? Ya, kalau ketercapaiannya ya mungkin sekitar 70%, karena siswa juga masih belajar. Jadi bagaimana dia menyusun instrumen penelitian dengan baik, karena kan menggunakan bahasa yang baku ya, ketika mewawancari oleh yang lebih tua, orang lain dan sebagainya, mungkin bahasanya akan diubah dengan seperti berbeda dengan yang dia katakan sama teman seperti itu. Kemudian lebih fokus, jadi dia inti masalahnya tergali dengan baik sehingga tidak melebar kemana-mana. Jadi seperti itu ya, pasti perlu bimbingan tapi sopan sih. Iya sih. Oke Bu, tadi Bu Ika mengatakan ibaratnya ketercapaiannya baru 70 ya, dari angka 0 sampai 100. Nah yang 30 itu berarti mungkin pengembangan yang ingin Ibu kembangkan lagi, kegiatan yang ingin Bu Ika kembangkan lagi dalam pembelajaran Bu Ika. Kira-kira apa Bu Ika yang ingin Bu Ika kembangkan lagi? Ya, jadi untuk yang saya ingin kembangkan ya, jadi itu kan karena metode penelitiannya itu kan banyak ya caranya, kemudian ininya banyak, jadi mungkin selain menggunakan CD di tengah-tengah mungkin kita bisa belajar berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Jadi menggunakan macam-macam cara. Iya, metode berarti ya Bu ya. Kemudian mungkin akan lebih, jadi biar nggak bosan belajar pelajaran, mungkin akan lebih ke ada banyak ice breaking. Jadi beberapa metode ada ice breaking, nanti metode yang lain ada ice breaking lagi, jadi nggak fresh terus ya, biar nggak bosan gitu, monolog aja. Kemudian jadi misalnya kasih contohnya yang lebih real juga. Jadi misalnya ketika ingin menggali tentang kenakalan remaja misalnya ya, kita akan wawancara dengan orang tua siswa misalnya, akan digalinya lebih spesifik. Jadi misalnya mungkin saya kasih keluarga itu mungkin salah satu faktornya, jadi itu lebih difokuskan ke yang situ ya, sehingga anaknya bagaimana diurus sama siapa, kemudian kelasnya seperti apa, sehingga sampai anak yang kok bisa nakal bisa terjawab dari situ. Itu saja sih. Mungkin tadi kita mengatakan bahwa mereka ini mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kalau boleh tahu nih mereka rencana untuk berdiferensiasi seperti apa yang mengambil dikatakan Oke, berdiferensiasinya mungkin akan combine ya, mencampur antara siswa yang pintar dengan yang biasa aja. Karena kalau yang pintar-pintar jelas dia akan jauh lebih cepat selesai, lebih sempurna. Tapi dengan cara dikombinasi seperti itu, mungkin dengan peer teaching, anak akan jauh lebih paham daripada penjelasan gurunya seperti itu. Kemudian berkelompok, kemudian menggunakan metode masalah-masalah sosial ada di sekeliling mereka. Berarti tim
bisa berbeda-beda di Ya, masing-masing. masing-masing kelompok jelas beda-beda. Jadi di sana tidak sama, jadi satu sama lain beda. Oke. Kemudian tadi juga Bu Ika mengatakan tentang ice breaking ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu untuk kedepannya lagi mau beri ice breaking seperti apa? Untuk ice breakingnya mungkin sebetulnya pada kayak tadi kan dari lagu-lagu sebelumnya. Nah, mungkin bisa jadi ice breakingnya biar nggak bosan, mungkin pakai snowball, jadi pakai bola, pakai tisu, atau kertas kita lempar. Nah itu nanti dia akan memberikan pertanyaan, kemudian dia akan melemparkan kepada temennya. Nah itu mungkin biar lebih ger lagi di kelas, lebih semangat lagi, Jadi hidup lagi suasana. juga biar ingat mata pelajarannya seperti apa. Iya, kalau tadi Bu Ika juga mengatakan sih tentang metodenya yang ingin dikembangkan lagi ya Bu ya. Terus menurut Bu Ika sendiri bagaimana nanti? Metode yang ingin digali lagi, yang ingin dikembangkan lagi ke anak, yang diberikan lagi ke anak, sehingga pembelajaran itu bisa menimbulkan suasana yang meriah dan memberikan motivasi pada anak. Untuk metodenya. Iya, jadi saya tuh baru kepikiran gimana kalau sistemnya pakai kartu quartet. Oh gitu. Jadi anak kan lebih suka sama bermain. Nah, kita coba pakai kartu karena metode itu banyak. Nah, jadi akan dibikin berkelompok, itu akan buat kartu. Nah, sistemnya pakai permainan kartu aja. Jadi nanti kalau yang bukan, dia mengumpulin misalnya ya, dia akan mengumpulkan metode penelitian yang kuantitatif misalnya. Nah, pada itu ada apa aja, kemudian yang diperlukan apa aja. Nah, nanti dia akan mengambil kartu, kalau bukan akan ditaruh seperti itu. Dia seperti permainan kartu pada umumnya, tapi dipakai dalam isinya materi, barisnya nomor-nomor kayak gitu. Nah itu menurut saya kayaknya lebih seru, lebih menarik. Jadi mungkin next time akan saya coba seperti itu. Iya, itu luar biasa bagus sekali loh ide Bu Ika. Dari mulai tadi ada pembelajaran berdifferensiasi, kemudian ada tentang pemberian apa tadi Bu, game ya, seperti menggunakan market gitu dalam metode pembelajaran. Kemudian juga ada lagi tadi kalau nggak salah ice breakingnya lebih ditambah lagi. Berarti kan secara nggak langsung itu ada mindfulness anak, ada anak kembali fokus ke pelajaran gitu ya Bu Ika. Itu hal yang luar biasa sekali Bu Ika. Saya sangat setuju dan sangat mendukung, mensupport Bu Ika. Luar biasa keren di pengembangan yang ingin Bu Ika, tapi kan luar biasa. Nah kalau ini dari saya Bu ya, tadi saya sudah observasi di kelasnya Bu Ika dan saya ada beberapa catatan sekaligus menjadi ilmuwan baik. Kita sama-sama ngobrol, sama-sama saling sharing ya Bu Ika ya. Tadi sudah bagus sekali, ada openingnya, ada salam, ada presensi, ada yel juga tadi saya lihat ya Bu ya. Luar biasa, anak semangat. Kemudian juga Bu Ika juga sempat mereview materi sebelumnya, karena mungkin materi itu nanti juga berhubungan dengan materi yang sekarang. Kemudian juga dalam strateginya ada diskusi dan juga ada ice breaking ya Bu ya di awal tadi. Kemudian juga Bu Ika menjelaskan materi, kemudian ada pembagian kelompok. Yang pembagian kelompok ini berdasarkan memang ada kesiapan belajar anak, ada diferensiasi di mana kelompoknya berbeda-beda ya Bu ya. Kemudian juga per kelompok tadi saya amati juga temanya juga berbeda. Berarti di sini memang sudah ada diferensiasi proses pada pembelajaran yang Bu Ika laksanakan. Kemudian lagi anak juga presentasi, berarti ada jiwa mandiri pada anak, ada rasa menghargai, jadi ada nilai-nilai kebajikan yang Bu Ika tanamkan pada siswa tersebut. Keren sekali Bu Ika, ada nilai profil di situ biar anak bisa bertanggung jawab, berani. Kemudian lagi di akhir pelajaran tadi juga Bu Ika sudah menyimpulkan dengan memberikan refleksi. Jadi refleksi anak-anak terhadap pembelajaran kita seperti apa, kesimpulannya seperti apa, seperti itu. Dan di akhir tadi ada salam penutup. Dan ini merupakan menurut saya pembelajarannya ini sudah komplit banget, mulai dari opening, inti sampai penutup sampai refleksi anak-anak. Anak-anak merasa senang, mereka paham karena mereka sudah bisa memahami materinya Bu Ika dan juga berani presentasi di depan kelas. Hanya mungkin perlu ditambahkan tadi Bu Ika untuk ice breakingnya itu mungkin perlu ditambah lagi di tengah. Nanti kita bisa share lagi Bu Ika tentang macam-macam ice breaking ini ya, untuk mengembalikan mindfulness anak. Perasaannya gimana Bu Ika setelah di coaching hari ini? Alhamdulillah yang
pasti sudah lega sekali ya, sudah lepas bebannya bahwa sebetulnya mengajar dengan buku itu menyenangkan. Ya, sudah selesai, siswa juga sudah mengikuti dengan baik. Ya. Kemudian Bu, bagaimana sih coaching hari ini untuk coaching kita hari ini? Coachingnya masih sudah mendengarkan bersama saya ini, jadi saya jadi bisa dapat masukan tentang metode, kemudian tentang mungkin explaining yang baru atau tentang bagaimana cara membuat kelas itu menjadi lebih hidup dan sebagainya. Jadi ada pandangan baru untuk cara mengajar yang lebih baik ke depannya. Amin, amin Bu. Kemudian lagi Bu, ini mungkin yang terakhir ya, hal baik apa sih Bu yang Ibu Ika dapatkan dari coach atau saya pada hari ini? Jadi karena ini sesama teman ya, jadi saya jauh lebih rileks dibandingkan mungkin dengan diawasi oleh kepala sekolah atau wakil kurikulum. Jadi lebih deg-degannya tetap ada, tapi jauh lebih rileks. Jadi ketika curhat pun untuk mendapatkan masukan, ketika kemudian yang memberi masukan pun mungkin jauh lebih mudah bahasanya, jadi tidak baku. Jadi mungkin masukannya juga lebih bisa, oh ya, jadi tidak seperti menggurui pada umumnya. Kita lebih enak bercerita ya Bu ya. Kalau anak zaman sekarang namanya bestie ya Bu Ika ya. Forever. Iya. Oke, jadi Bu Ika sudah lega sekali ya. Sama saya juga berterima kasih Ibu sudah mau mendengarkan saya juga ya. Iya. Next time lain-kali kita bisa berkolaborasi, kita bisa sharing untuk segala sesuatu demi kemajuan anak-anak kita, terutama di proses pembelajaran. Iya. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih sekali. Iya. Mungkin Bu Ika bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Iya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Bu Ika ya. Iya. Oke.